Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Owlnesia, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri. Pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang 7 perbedaan tarantula dan laba-laba, serupa tapi tak sama. Namun sebelum kami membahas apa saja sih perbedaan dari tarantula dan laba-laba, jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Saat pertama kali melihat tarantula, kalian pasti langsung merasa bahwa hewan satu ini sangat mirip dengan laba-laba. Ya, kedua hewan ini memang berkaitan. Tarantula adalah laba-laba, tapi tidak semua laba-laba adalah tarantula. Itulah logikanya guys. Tarantula bukanlah laba-laba sejati. Laba-laba terbagi ke dalam 3 subordo, dan tarantula masuk ke dalam golongan berbeda dari kebanyakan laba-laba lain di muka bumi ini. Tarantula lebih primitif dan tidak banyak berubah selama jutaan tahun, yang artinya mereka juga mempunyai berbagai perbedaan fisik yang tidak lagi terlihat pada spesies yang berevolusi lebih baru. Meskipun keduanya mempunyai banyak kesamaan dan saling terkait, namun tidak sedikit juga perbedaan di antara keduanya. Maka berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tarantula lebih besar daripada laba-laba pada umumnya. Salah satu perbedaan utama dan paling menonjol antara tarantula dan laba-laba yaitu pada ukurannya guys. Dijelaskan dari Fauna Fact, tarantula mempunyai panjang sampai 12 cm, sedangkan panjang kakinya bisa mencapai 56 cm. Sementara laba-laba domestik hanya berukuran sampai 2 cm, dan hal tersebut menjadikan tarantula jauh lebih besar daripada laba-laba. Dikarenakan perbedaan ukuran yang signifikan tersebut, tarantula mampu memakan serangga yang lebih besar dan bahkan burung-burung kecil. Mereka pun mampu menangkap mangsa dengan lebih mudah. Ini menjadikan tarantula pemburu yang efisien. Selanjutnya, nomor 2. Tarantula tidak menggunakan jaring untuk berburu. Laba-laba dan tarantula pun mempunyai gaya terbaru berburu yang cukup berbeda. Kebanyakan laba-laba menggunakan jaring untuk menangkap mangsanya yang berupa hewan-hewan kecil. Akan tetapi jaring tidak efektif untuk menangkap makan tarantula yang biasanya berukuran cukup besar seperti burung, tikus, katak, dan serangga besar. Sebagai gantinya guys, tarantula menunggu di dalam liangnya dan menggunakan kawat sutra untuk mendapatkan sinyal ketika mangsanya mendekat. Seperti dikutip dari Fauna Fact, setelah cukup dekat, mereka akan menerkam dan melumpuhkan mangsanya. Selanjutnya, nomor 3. Dari perbedaan tarantula dan laba-laba yang mungkin belum kalian ketahui guys. Ternyata fakta nomor 3 ini, tarantula mempunyai rambut di tubuhnya. Sebagian besar laba-laba tidak mempunyai bulu sama sekali. Hanya ada segelintir laba-laba yang mempunyai bulu di kakinya. Namun, tidak demikian dengan tarantula. Semua tarantula mempunyai rambut di sekitar tubuhnya. Seperti dikutip dari Animal Knowledge, beberapa di antaranya adalah rambut urtikaria yang dipakai sebagai mekanisme pertahanan utama. Selanjutnya, tarantula akan melepaskan bulu-bulu urtikaria ini saat merasa terancam. Bulu-bulu ini akan tersangkut di kulit calon predator dan bisa menyebabkan iritasi kulit. Sementara sisa rambutnya berfungsi untuk mendeteksi getaran, untuk mencium, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, nomor 4, kebutuhan suhu. Laba-laba sejati dapat mentolerir temperatur yang lebih dingin dibandingkan tarantula. Di sisi lain, tarantula lebih menyukai iklim hangat karena mengandung sejenis anti beku di dalam tubuhnya. Laba-laba dapat bertahan di tempat dengan suhu 5 derajat Celcius. Mereka tidak aktif sampai cuaca kembali hangat. Sementara, menurut Carolina Biological Supply Company, tarantula tumbuh subur pada suhu hangat yaitu 24 sampai 27 derajat Celcius. Dan seperti dikutip dari National Geographic, ada ratusan spesies tarantula yang ditemukan di sebagian besar wilayah tropis, subtropis, dan gersang di dunia. Secara umum guys, tarantula suka menggali dan hidup di dalam tanah.
Selanjutnya nomor 5. Tarantula mempunyai taring yang mengarah ke bawah. Perbedaan yang sangat besar lainnya guys, yaitu taring tarantula. Tarantula mempunyai taring yang mengarah ke bawah dan sedikit melengkung ke arah mulut tarantula. Selanjutnya di sisi lain, taring laba-laba lainnya biasanya saling mengarah dan berfungsi lebih seperti penjepit. Dikutip dari Animal Knowledge, ini dikarenakan tarantula menangkap mangsanya dengan cara berlari ke bawah dan langsung menangkapnya dengan taringnya. Sementara untuk laba-laba pada umumnya mengandalkan jaringnya untuk menangkap mangsa. Setelah mangsanya terjerat dalam jaring, mereka akan membunuhnya. Selanjutnya nomor 6. Racun tarantula tidak sekuat laba-laba sejati. Tarantula adalah hewan berbisa guys. Mereka mempunyai pelengkap di dekat mulutnya yang disebut dengan chelicerae. Dikutip dari AZ Animal, mereka membutuhkan racun tersebut untuk membunuh atau melumpuhkan korbannya. Namun racun tarantula tidak sekuat racun beberapa laba-laba lainnya. Bahkan racun tarantula tidak cukup kuat untuk menyakiti manusia. Sebagai perbandingan saja, racun laba-laba Black Widow jauh lebih berbahaya daripada tarantula. Racun Black Widow berpotensi melumpuhkan atau bahkan membunuh manusia jika tidak segera diberi penawar. Selanjutnya nomor 7 atau nomor terakhir dari perbedaan tarantula dan laba-laba yang mungkin belum kalian ketahui guys. Mempunyai umur lebih panjang jika dibandingkan laba-laba pada umumnya. Berbicara tentang umur tarantula guys, ternyata tarantula umurnya lebih lama dibandingkan laba-laba biasa. Tarantula hidup lebih lama dibandingkan laba-laba. Dilansir laman Mom, tarantula dapat hidup sampai 30 tahun. Tarantula betina mempunyai masa hidup yang lebih lama jika dibandingkan tarantula jantan. Karena usianya yang panjang, tarantula banyak dijadikan hewan peliharaan. Sementara laba-laba mempunyai usia yang jauh lebih pendek, yaitu hanya beberapa bulan saja. Seperti dikutip dari AZ Animal, laba-laba rumah biasa umumnya hanya berumur sekitar 1 tahun. Laba-laba serigala 2-3 tahun jika dipelihara dengan baik di penangkaran. Maka bisa kita simpulkan guys, apabila laba-laba dan tarantula mempunyai beberapa kesamaan, keduanya sangat berbeda dalam hal karakteristik, habitat, dan perilaku. Jika kalian ingin menjadikannya peliharaan, maka tarantula adalah pilihan yang paling cocok karena hewan ini cukup besar, mampu hidup cukup lama, jinak, dan tidak membahayakan bagi manusia. Jangan lupa guys untuk subscribe channel Owlnesia. Terima kasih.